Di balik kenikmatan aneka masakan khas Indonesia, tentulah ada ragam bumbu yang menjadikan rasa sajian lezat paripurna. Dari sekedar bumbu dasar seperti bawang sampai rempah lainnya. Tetapi jika ingin praktis memasak, bumbu giling tentu menjadi pilihan yang tepat. Racikan berbagai macam rempah yang sudah dihaluskan menjadi solusi praktis bagi mereka yang tak ingin repot-repot meracik serta mengulek bumbu. Apalagi harganya juga terbilang murah, membuat bumbu giling selalu laris manis terjual. Tadi aku beli bumbu ayam goreng, rendang, tuh, bumbu capcay, ada opor, terus bumbu balado. Kalau menurut aku itu sangat nolong banget ya Kak. Anak-anak muda zaman sekarang kan nggak tahu ya bumbu tuh apa aja. Nah dengan ada bumbu giling ini, aku tuh jadi bisa bantuin mama gitu. Tinggal cemplung-cemplung aja kayak bumbu ayam, terus opor, soto dan lain-lain banyak banget dan itu sangat membantu banget sih buat aku. Dan seiring permintaan konsumen yang terus meningkat setiap hari, keberadaan para penjual bumbu giling pun sangat mudah ditemui, terutama di pasar-pasar. Salah satunya adalah Uni Evi. Wanita asli Minang ini sudah 6 tahun berjualan aneka bumbu di kawasan Pasar Jambu, Kota Bogor. Meski lapaknya tak begitu luas, puluhan jenis bumbu untuk aneka resep masakan Nusantara hampir semua tersedia di sini. Ada yang beli bumbu giling, ada yang khusus beli bumbu bulat aja, ada. Jadi semua apa yang dibeli itu sesuai konsumennya. Kalau cabai, ya cabai bulat, mau cabai bulat bisa ada. Bawangnya bawang iris, mau dikupas, mau digiling ada. Bahkan Uni Evi menyebut dirinya bisa langsung meracik bumbu apa saja yang diminta dan dipesan oleh para pelanggannya. Dari bumbu masakan Jawa, Sunda, Manado, sampai masakan Padang. Bawang putih, bawang merah, kemiri, laos, kunyit, jahe, sama cengkeh, biji pala, kayu manis, ada kapol, ada bunga lawang, ada ketumbar, merica, tuh. Banyak lagi yang lainnya. Bermodal sebuah mesin penggiling yang digerakkan dengan bahan bakar minyak, dalam sehari Uni Evi bisa membuat bumbu giling hingga ratusan kilogram. Sejak pukul 6 pagi, aktivitas menggiling bumbu sudah dimulai dan terus berlanjut hingga siang atau ketika stok bumbu sudah habis terjual. Meski terkesan cemplang-cemplung, membuat bumbu halus tak bisa sembarangan. Setiap elemen terkadang harus dipisah, alias tidak dicampur menjadi satu. Masing-masing rempah pun punya trik tersendiri. Terus cabai giling kita juga dipetikin, batangnya dipetikin. Iya, kan sebagian orang emang langsung dicuci, langsung digiling semua sama batangnya. Sebelum digiling, semua jenis bumbu atau rempah harus dikupas dan dicuci terlebih dulu hingga benar-benar bersih. Setelah itu, satu persatu bumbu dimasukkan ke mesin penggiling sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk mengikat rasa semua bumbu, Uni Evi mencampurkan garam dapur kasar ketika proses penggilingan. Kalau ngegiling laos umpamanya, itu paling si laosnya itu karena kalau bentuknya gede-gede harus dicincang dulu biar gampang ngegilingnya, terus dikasih air biar gampang sama garam. Ya, kita pengawetnya garam. Dibawa konsumen kalau ditaruh di tempat biasa 2 hari. Tapi kalau di kulkas mah 3 hari, kalau pengen sebulan atau lebih dari sebulan mah bisa di freezer. Setelah semua bumbu halus, selanjutnya akan ditaruh ke dalam wadah atau baskom berdasarkan jenisnya masing-masing. Seperti warna kuning adalah hasil gilingan kunyit, warna merah dari cabai besar, putih dari kemiri, dan warna krem dari bawang merah dan putih. Baru setelah itu, semua bahan yang harus diracik sesuai keinginan konsumen dan juga resep yang dibutuhkan.
Ya, kalau bumbu ayam, kalau umpamanya dia sekilo ayam, opor ayam, itu bisa bawang putih gilingnya 2 sendok, bawang merahnya 1 sendok, jahenya setengah sendok, terus kemirinya bisa 1 sendok. Opornya kalau opor kuning tambahin kunyit setengah sendok aja, kalau terlalu banyak kunyit nanti kan terlalu kuning jadi nggak bagus. Ada bumbu keringnya kita seperti bumbu padang, ada ketumbar bubuk sama merica bubuk. Ya, tak hanya sekedar bumbu basah, nyaris semua kelengkapan rempah kering juga tersedia di sini. Dari ketumbar, pala, lada, jinten, kapulaga sampai kayu manis. Kalau rendang ada ciri khasnya, kan pakai cabai. Kalau rendang ada nanti bumbu padangnya, terus ada kelapa ongsengnya. Iya, itu yang mencirikan bumbu rendang sama bumbu lain. Untuk harganya sendiri sangatlah terjangkau. Satu bungkus bumbu siap pakai hanya dijual Rp5.000 saja dengan ukuran 250 gram. Satu porsi bumbu tersebut bisa digunakan untuk memasak ayam ataupun daging sapi dengan ukuran 1 kg. Jika ingin memasak lebih banyak, tinggal ditambahkan saja porsi bumbu gilingnya. Jika pelanggan ingin menggiling bumbu racikannya sendiri, Uni Evi juga menerima jasa penggilingan dengan harga Rp5.000 per 1 kilo bumbu. Setiap harinya, lapak bumbu halus ini bisa menghabiskan 100 kg bawang merah dan putih, 200 kg cabai merah dan rawit, serta 100 kg kunyit dan rempah lainnya. Dengan omset rata-rata mencapai Rp10 juta setiap hari dan akan lebih tinggi pada hari-hari tertentu seperti musim liburan dan hari raya. Kalau rumah makan itu paling sedikit ngambilnya 5 kilo. Kita ada sekitar 10 rumah makan, jadi sekitar 50 kilo. Jadi kalau mau beli bumbu juga, bumbu gilingnya 3.000, jahe bisa. Bumbu cabai giling 2.000 bisa kita layanin. Kalau bumbu ayam, pokoknya bumbu ayam 2.000 masih bisa. Tak bisa dipungkiri, kehadiran bumbu giling yang siap pakai seolah telah menjadi dewa penolong yang mempermudah aktivitas mengolah aneka masakan. Seperti Vidianti, ibu rumah tangga yang sehari-hari berjualan aneka makanan melalui jasa catering ini mengakui sangat terbantu dengan adanya bumbu giling yang dijual di pasar. Biasanya setiap hari aku belanja ini karena catering ya. Setiap hari beli bumbu jadi lebih praktis sih gitu. Salah satu alasan lain tentu adalah efisiensi waktu. Meracik bumbu untuk pesanan besar seringkali membutuhkan waktu sampai 4 jam. Jika memakai bumbu giling, maka waktunya akan terpangkas setengahnya alias 2 jam saja. Bisa sih, cuman kan lebih repot ya. Terus makan waktu juga. Kalau beli bumbu jadi gini kan lebih murah gitu, lebih praktis gitu. Tetapi terlepas dari sisi fungsional dari bumbu giling tersebut, ada beberapa kekurangan di balik penggunaannya. Salah satunya tentu masalah rasa. Mengulek bumbu di atas cobek dinilai masih paling cocok jika kita ingin mendapatkan rasa yang lezat dari masakan. Tapi saya kembali lagi ke fungsinya. Kalau fungsinya buat ibu-ibu memasak di rumahnya masing-masing, alangkah baiknya menggunakan ulekan manual. Karena di dalam ulekan misalkan kita mau mengulek si bawang merah, bawang bombay atau bawang apapun tuh atau cabai merah, cabai keriting. Dan itu ketika kita menumbuk menggunakan ulekan yang terbuat dari tanah liat atau batu, dan itu akan mengeluarkan partikel yang luar biasa. Karena kan tidak konsisten tuh, tidak beraturan, dan partikelnya akan secara natural. Itu malah bikin lezat. Bikin lezat dan aromatiknya keluar. Meski terlihat jadul atau kuno, namun cara konvensional ini bahkan masih bertahan sampai sekarang. Pasalnya, minyak hasil gerusan bumbu di atas cobek
memang dinilai menjadi salah satu kunci dari kelezatan dan tekstur bumbu. Berbeda dengan menggunakan blender konsisten, dan dia akan terkeluar semua partikel-partikel yang ada di dalam bahan baku tersebut. Gilingan, iya kan ada level-levelnya gilingan juga mas, level kasar, gilingan kasar sampai halus gitu kan. Kalau saya saran terbaik sih akan berbeda dengan diulek, karena partikel-partikel yang kita akan di-adjust itu akan berbeda.